Hai, Hari ini kita mau bahas apa nih, Prim? itu yang penting tadi apa lu bilang? Hubungan-hubungan yang penting ya di saat setelah punya anak, Sebagai suami apa istri, laki-laki pasangan. dewasa, sebagai pria yang sudah punya istri dan anak dan kesibukan, Eh, juggling with everything. Nah, kita harus kembali kepada apa? Gimana cara supaya kita bisa tetap punya spark sama pasangan? Itu tuh. Tadi Pacaran lagi ya itu setelah tuh istilahnya. Pacaran lagi setelah setelah menikah. punya anak Ya, jadi dan menikah. orang tuh udah nggak pacaran lagi ya ketika nikah ya. Iya, biasanya udah jadi apa ya? Jadi teman hidup aja gitu, kayak udah punya tugas masing-masing kan gitu. Dan kadang-kadang karena kitanya capek atau istri juga udah capek gitu di rumah, mungkin dia ngurusin anak, ada juga mungkin kerjaan yang dia urusin juga. Jadi ya hubungannya jadi flat Jadi gitu. nggak ada sparksnya. Iya. Benar-benar. Kayak yang Dan tadi lu bilang kan ada di Jepang. iya Di di Jepang. Jepang juga ada research yang bahkan di 10-15 tahun pernikahan mereka nggak ngelakuin 15 hubungan 15 tahun tidak berhubungan. Iya, dan akhirnya ada escort dan jasa-jasa buat nemenin suami dan istri ya gitu. Tapi kayaknya kita mengarah ke sana ya. Karena kita juga makin sibuk di negara kita nih. Iya, Orang udah double job. iya. Dan karena apa namanya, gue ngelihat gitu dengan era sekarang kesibukan tuh jadi hal yang menyenangkan gitu. Seolah-olah itu hal yang baik gitu ya. Iya, kayak pernah nggak sih lu kalau ketemu orang pasti lagi Produktif banget. sibuk apa? Produktif banget. Iya, kayak lu lagi sibuk apa gitu. Yang ditanyain tuh lagi sibuk apa. Iya. Kayak kalau lu doing nothing tuh berarti lu kayaknya nggak keren deh. Iya lagi. Iya. Iya Jadi malu sih kadang-kadang gue ngaku kalau nggak ngapa-ngapain. iya, tapi gue selalu bangga sih. Bangga ya? Iya, kalau gue Gue lagi kalau istirahat ditanyain nih kayak gitu. lu lagi ngapain di rumah aja main sama anak. Gue lagi ngetik. Ya ngetik apaan Kayak bro? gue lagi gini, kayak achievement lu dalam dunia kerjaan tuh menjadi sesuatu dibanding kehangatan rumah lu. Oke. Iya ya. Jadi orang ngorbanin kehangatan di rumah ya untuk Iya. apapun yang dikejar ya. Iya. Nah, terus gimana, Jat? Nah, Eh, lu gimana gitu? gua Gua mau nanya dulu. Abis itu gitu ya. gua nanya dia. Iya. Jujur gue juga jarang sih. Maksudnya kayak pacaran gitu ya. Hmm. Kalau kita kasih pengertian pacaran itu adalah kayak ngedate gitu, Hmm. jarang sih. Tapi untungnya gue sama Maya tuh suka ngobrol. Malam-malam tuh ketika kita sudah beres semua, memang akhirnya sih ngantuk banget sih. Capek banget sih. Ya, tidak semua malam berakhir dengan keindahan yang lu tahu-tahu aja. Tapi intinya kita sering ngobrol kayak what happened gitu, what's the plan, apa segala macam gitu ya, lebih ke perasaan kita hari ini apa gitu. Dan itu biasanya jatuhnya kayak teman hidup kan. Betul, nggak yang pacaran banget. Iya. Yang kayak gregetan kayak dulu gitu. Iya, nah lu harus inget tuh sebenarnya momen-momen pacaran lu PDKT tuh biasanya ngapain aja sih? Betul. Gue pengen nanya lu. Kok langsung ke gue terus? Lalu lu gimana? Maksudnya lu ada nggak? Kalau gue ada, biasanya kita dalam sebulan tuh ada satu hari yang kayak anak kita titipin ke oma. Lu plan nggak tapi kayak gitu? Enggak. Plan. Jadi biasanya di tanggal-tanggal bagus, lagi ekonomi lagi bagus. Gajian. Iya kan, ada tanggal-tanggal pencairan duit masuk gitu biasanya. Ngapain tuh misalnya pacaran ngapain? Iya, even kita makan, nonton berdua. Nonton ya? Iya, nonton, makan. Ya intinya kayak pacaran aja. Terus yang paling penting tuh adalah gue tahu love language-nya aja. Oh, oke. Itu penting. Jadi lu tahu love language-nya? Iya, misalkan Ocha suka dikasih hadiah atau apa gitu. Ya gue kadang-kadang beliin hal remeh-temeh tapi itu memenuhi love language-nya dia. Gitu. Nah kalau gue kan si quality time banget nih. Jadi gue tuh paling suka kalau misalkan waktu kita berdua tuh gue nggak ada handphone, nggak ke distract apa-apa, dia juga handphone. Dia mau tuh kayak gitu? Bisa ya? Iya, jadi kita janjian emang kayak bahkan sampai hari ini jam 9 malam tuh udah nggak boleh. Kalau kita lagi berdua tuh kita nggak boleh ada handphone. Jadi kalau ada chat kecuali urgent banget. Nah kan makanya gue pakai smartwatch gitu. Buat gue bisa tahu oh ini ada chat dari siapa penting ya, perlu gue balas sekarang apa besok aja. Gitu. Kalau kayak gini nggak ada teksnya?
Kenapa? Nggak ada teksnya? Iya. Nggak ada? Apa tuh? Di smartwatch? Oh ada, justru ada. Jadi gue bisa lihat, oh ini dari siapa. Curang dong lu. Kenapa? Lu tetap ada, Iya, tapi kan gue nggak jadi nggak cuma lihat, oh ini bisa gue balas besok. Nggak attach banget ke itu ya. Oke. Karena kita juga pengen si anak kita ngelihat orang tuanya nggak sibuk dengan. Lu sebagai orang tua keren banget ya, jadi gue lihat. Kayaknya gue harus kursus sama lu sebagai orang tua. Itu ada di buku. Oke. Terus jadi lu pacaran, maksudnya lu itu ini nggak, tapi buat lu ngaruh nggak? Ngaruh ya? Ngaruh. Kayak ya misalkan bercandaan kita pas pacaran tuh hari ini tuh udah masih keluar tuh gitu, atau kayak awal-awal nikah gitu. Iya. Ibaratnya kayak gue pacaran sama dia tuh 8 tahun kan. Sebelum nikah. Pacarannya 8 tahun, nikahnya udah jalan 4 tahun. Oke. Jadi udah berapa tuh? 12 tahun. Gila. Bareng lah. Nggak, tapi gue mau nanya sesuatu. Selama 8 tahun, tingkat sparklingnya ada fluktuasi nggak? Justru di pacaran itu kita banyak bebenahnya. Jadi nggak terlalu sparkle? Iya, justru kita pacarannya tuh pas mendekati menikah dan setelah menikah. Jadi kayak dari gue ini banget sih. Nggak tahu aneh apa gimana, komen aja. Jadi gue semua tuh gue udah ini punya goals gue dalam membangun rumah tangga. Aneh sih, nggak apa. Komen aja aneh gitu. Aneh lu bang. Jadi kayak gue udah tahu dia harus mau ngapain. Jadi gue akan bilang, nih gue tuh punya bebannya ini, gue harus beresin ini dulu. Terlalu hebat sih dia. Jadi gitu guys, PR Bapak tuh memang dibuat, ada yang ideal, ada yang bisa relate. Kalian bisa relate sama gue, kalau kalian tidak seperti itu gak apa-apa. Gitu. Tapi itu penting banget kan, waktu lo ngebangun komunikasi pas nikah. Tidak semua se-resourceful lo dan se-mindful lo kan, selama mudanya kan. Nanti dia gak bisa relate, nggak bisa relate gue udah salah start. Enggak kan, justru ini gue bagi tips gue. Jadi yang mau nikah, yang baru mau mulai gitu ya, mau menikah sebelum, karena nikah kan nggak cuma soal sparks. Betul. Kalau sparksnya udah hilang, apa yang mau lo lakuin? Iya benar. Gitu. Atau misalkan badan pasangan udah nggak seideal waktu lu pacaran gimana? Iya benar. Apa yang lo lakukan gitu? Okay. Nice. Tapi itu sebuah topik tuh. Karena kalau lu bilang gue pacaran, gue sama bini gue juga, kita olahraga bareng gitu. Itu penting sih. Karena kan fisik berubah ya. Setelah menikah itu berubah tuh, kayak stamina menurun. Gue bukan bilang stamina gue lemah, tapi menurun aja. Terus kayak pas bangun, ada aduhnya gitu. Kenapa? Tapi gue harus akuin sih, maksudnya kayak nonton gue jarang sih. Walaupun gue suka nonton. Terakhir kita nonton Superman. Ketiduran. Enggak. Gue pernah sering sih. Ketiduran. Wah. Gimana sih lu yang quality time, lu yang tidur gimana? Ini kayak gini nih. Love language-nya quality time, dia tidur. Tapi kan habis itu makan bareng. Gak bisa, itu pembenaran namanya. Gak bisa, men. Lu harus fit kalau mau kencan. Oh iya, benar juga. Gue waktu itu, gue nonton Superman terakhir kan. Karena gue suka banget Superman. Kita planning itu dari semenjak tanggal filmnya udah dikeluarin sama James Gunn. Mah pokoknya tanggal segini kita kencan gitu. Jadi kejadian dan kita ready, kita siap gitu, dengan budget, dengan vitalitas gitu kan, kita benar-benar menikmati hari itu. Si Elroy juga dititipin gitu. Kita yang berdua doang. Jadi ya maksudnya karena kenapa jarang, karena memang gue nggak pengen itu sia-sia, ngerti nggak sih? Betul. Gue mempersiapkannya dengan baik gini kalau mau pacaran. Tapi gue sering sih kalau sama dia kayak cuma kuliner, makan Indomie aja berdua gitu. Kok lu nyebut merek sih? Oh, ya nggak apa-apa. Nggak harus mahal kan? Iya, tapi memang gue suka. Nggak, gue suka makan sama dia tuh, suka makan Korean barbecue. Tapi yang murah-murah, tenang aja. Murah-murah. Jadi ada di sini yang murah-murah dan enak, kita suka. Maksudnya mungkin love language gue sama dia ketemunya di makan. Love language ada itu kan, makan, gitu kan ada. Act of service, quality time, gift, itu makan. Part of quality time kali, makan tuh. Nggak ada. Gue nggak percaya love language. Gue nggak percaya makan. Serius tuh? Tapi gue adalah orang yang nggak terlalu. Ya, gue tahu ada teori itu, tapi itu teori buat gue. Oh gitu. Tapi kalau gue percaya. Kenapa lu percaya? Ya karena
maksudnya kalau ngomongin love language gitu, kan dia jadinya tahu karena gue suka di-treat demikian. Jadi dia nggak perlu nebak-nebak. Ya lu confirm dan lu confirm bahwa lu suka gitu. Jadi nggak perlu ada tebak-tebakan gitu. Dengan adanya itu lebih mudah aja sih. Iya, lebih mudah memang. Iya, jadi kayak oh ya udah kita udah tahu nih, even pulang mungkin karena dia suka sifatnya hadiah gitu, mungkin ya beliin sesuatu yang dia nggak tahu sebelumnya aja. Oke. Gitu. Ya. Sedangkan kalau gue kan nggak suka surprise. Iya, benar. Jadi kayak aduh, hal yang surprise tuh menurut gue menyebalkan. Nah, itu yang gue nggak suka tentang love language. Apa? Itu yang nggak suka, gue nggak suka tentang love language adalah, gue suka dengan konsepnya, teorinya, tapi yang nggak gue suka adalah menjadikan itu sebagai, ngerti kan? Pribadi lo. Gitu. Iya, menjadi tentang lu gini. Kalau dia mau ngasih sesuatu dan gue bukan orangnya bukan yang gift gitu, gue jadi nggak suka. Enggak juga, kan harusnya kan kita gue suka dikasih gift, tapi gue nggak suka surprise. Nah itu tuh, maksud gue di situ. Menurut gue, love is a verb, itu gue setuju. Love is a verb, you do something about love. Tapi kita kalau dicintai orang, kita harus bisa ngerti bahwa dia lakuin itu out of love gitu, bukan? Iya. Bukan berarti dia, dia nggak ngerti love language gue nggak terima. Oh ya, gitu. Enggak dong. Mungkin ada yang memanfaatkan itu. Iya, kan? Ya itu berarti dia misperspective about love language gitu. Kan kalau love language itu maksudnya kayak, ya misalkan gue nggak suka surprise, tapi gue suka quality time gitu. Ya kalau gue dikasih sih hadiah, ya nggak mungkin gue tiba-tiba marah-marah juga gitu. Tapi apa efeknya ke lu kalau lu dikasih hadiah? Ya happy-happy aja sih. Cuman gue langsung mikir kayak, ini di rumah gue ada nggak ya? Oh lebih ke sana ya? Karena gini-gini. Tapi lu harus setuju sama gue bahwa itu sometimes misleading tuh. Iya. Karena udah banyak yang terjadi kan? Ya karena tidak dibahas secara dalam aja. Edukasinya nggak nyampe about love language. Kita harus bahas itu di salah satu episode. Apa itu love language? Mungkin teman-teman ada yang setuju sama Richard, ada yang setuju sama gue juga bahwa love itu love language itu tidak terlalu absolut. Dan gue kan act of ini juga, service juga gitu. Jadi kayak misalkan ya gue lebih suka semua tentang keluarga gue udah rapi aja. Gue akan lakukan itu gitu. Dan kalaupun gue di-treat begitu, gue juga happy juga. Oke. Gitu. Kalau gue nambahin dikit deh. Love language, satu-satunya love language yang gue percaya adalah sacrifice. Jadi kalau gue akan lihat sacrifice-nya dia untuk melakukan sesuatu kayak gitu sih. Ya teman-teman kalau ada yang setuju boleh ya. Ya itu kan, berarti menjaga sparks tuh ya bisa juga dengan apa tadi, lo olahraga bareng. Iya, benar, kencan. Rawat diri ya kan, jangan mungkin seharian pakai baju tidur. Iya, lu kok boxer sama kutang doang. Iya, mandi guys, penting banget. Mandi itu menjaga hubungan. Iya. Percayalah, gue lebih sering berantem gara-gara gue nggak mandi. Terus apa namanya, beres-beres rumah. Itu gue enggak lagi. Gue iya lagi. Gue suka banget beres-beres kan. Jadi itu akhirnya istri gue happy juga. Gue coba itu nanti. Gue coba. Karena lu beres-beres kan, jadi istri, wah gila, kamu baik banget ya. Iya ya. Gue nggak gitu aja dicintai banget, apalagi gitu. Gue coba lagi deh. Pujian-pujian kecil tuh penting juga tuh. Ya. Nah itu gue banget sih sebenarnya. Iya. Mungkin satu-satunya love language yang gue bisa terima adalah, karena gini guys, pujian itu adalah yang paling gak bermodal lah ibaratnya. Iya. Yang paling lu bisa lakuin. Karena pujian-pujian itu kayak cuma sekedar ngomong doang. Iya. Tapi hal-hal kecil-kecil itu tuh yang bikin hubungan di rumah jadi makin bagus. Misalnya apa hal kecil yang lu lakuin? Ya misalkan. Selain beres-beres. Ya nggak, misalkan kayak kita mau ke gereja atau mau jalan kemana gitu. Bajunya bagus aja, kita puji aja gitu. Kadang-kadang kan suami istri lupa tuh sama hal-hal kayak gitu. Ada ya? Gue gak pernah lupa loh. Bagus. Gue gak pernah lupa main kayak gitu-gitu. Gue mau masakan apa aja, gue selalu iya kan, setiap kayak makan gue thank you. Kadang-kadang banyak banget. Iya benar. Kayak ngucapin terima kasih untuk pasangan di atas 5 tahun tuh kayaknya udah males. Gitu guys. Jadi laki-laki tuh harus inget ngucapin ulang tahun, ngucapin happy anniversary, beliin hadiah. Gue tahu itu susah, gue itu gak gampang. Minimal lu kasih reminder lah gitu. Iya, kalau betul, gak gampang ingat. Itu menjaga sparks, karena menjaga sparks itu ternyata ngaruh ke
semua hal. Iya. Ya nggak sih? Happy wife, happy life. Happy life. Dan kekerjaan ngaruh juga kan? Betul. Kayak semakin semangat gitu kan? Iya, dan lu punya alasan untuk cepet pulang sih, kalau gue ya. Iya lagi, benar. Kayak ketemu istri dan anak tuh bukan hal yang menyeramkan gitu. Benar. Dan kadang-kadang yang bikin kita jadi aneh-aneh di luar itu kan emang lu gak ada spark di rumah. Udah pasti lu gak happy di rumah. Iya. Atau ada, sorry bapak-bapak, maaf, mereka lebih happy ngobrol sama bapak-bapak di luar rumah daripada di dalam rumah. Berarti ada yang salah di dalam rumahnya. Dan kalau ada, ini bapak-bapak juga ya, kalau lu ternyata lebih seneng main sama yang muda-muda yang tidak punya tanggung jawab, nah itu something wrong with you, with your marriage too. With your marriage, ya. Maksudnya menurut gua sih harus tetap keputusannya di bapak-bapak juga. Gua nggak merendahkan para ibu-ibu dan istri sih, cuma maksud gua gini, bapak-bapak harus menentukan temperatur di rumah, gitu. Atmosfernya harus ditentukan sama si pemimpinnya gitu nggak sih? Itu PR bapak banget. PR bapak. Iya, karena komunikasi tuh udah peran penting. Jadi ya itulah, kayak ngobrolin apa semua. Jadi nggak cuman hanya soal tagihan aja yang diomongin. Ini cicilan ini, listrik ini apa. Jangan. Lu harus ngomongin hubungan lu. Betul. Your sex life is important. Trust me. Omongin. Kalau udah susah, mungkin dibuat schedule aja. Betul. Ngomongin lu maunya gaya apa lu. Iya, betul. Itu sparkling. Itu penting. Sparkling soda. Itu penting banget buat semuanya. Ngaruh buat kehidupan kita. Betul. Jadi karena yang penting perut kenyang, kebutuhan seksual tercukupi, buat bapak-bapak itu udah cukup. Cukup, iya, benar. Iya kan. Atau lu pulang, kalau gue pribadi waktu gue pulang dengan rumah rapi, wangi itu menurut gue juga udah. Iya. Sebenarnya sih gini, maksudnya kayak gue bilang tadi, rumah wangi kan akibat dari kita memang menjaga komunikasi yang baik, kan? menjaga hubungan dengan baik, dan kita menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah, itu sih penting banget sih. Dan anak juga jadinya belajar terhadap relationship yang sehat. Pasti dong. Ketika dia jadi suami, nantinya misalkan anak lu cowok kan, dia tahu, oh bapak gue tuh lakukan ini di rumah gitu. Jadi dia nggak perlu nyari sosok bapak yang kayak gimana-gimana banget. Betul. Gue suka banget dengan quotes yang bilang, hadiah terbaik yang bisa diberikan seorang ayah adalah cinta terhadap ibunya. Ih, gokil. Betul. Iya kan? Karena itu gue setuju banget sih. Dan buat anak perempuan juga, apa yang dia lihat tentang relationship dari bapaknya. Gitu. Semuanya functioning dengan. Dan cara bapak menghargai ibu, itulah kunci penting tuh. Gila sih, gue harus kursus sama dia. Dia bukan cuma parenting, tapi semuanya dia kayaknya life coach. Karena sebelum gue married, tuh kita kayak ketemu konseling pranikah dari gereja, terus ada psikolog. Oh, ketemu juga psikolog? Iya, jadi cara berkomunikasinya kita belajar tuh waktu itu. Gue dari gereja doang sih, makanya gue tersesat ya. Iya, jadi kayak dikasih tahu kayak apa, nih Richard adalah orang yang dominan, Rosa adalah orang yang dominan. Cara komunikasinya adalah harus seperti ini. Gitu. Kita dikasih tahu, terus siapa namanya ntar baginya? Jadi kayak gitu-gitu itu penting. Gitu guys. Jadi coba dicontohin. Persiapkan dengan matang. Ya. Karena nikah nggak cuma soal biaya hidup aja. Iya. Nikah nggak soal itu doang tuh, ngerti kan maksudnya? Lu pengen itu doang. Enggak lagi. Enggak itu doang lagi. Justru waktu lu nikah dan punya anak, jadi capek banget. Jadi lu harus punya schedule semuanya. Ya. Oh iya benar, marriage is about scheduling sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau kalian yang nggak suka schedule, itu berbahaya. Sorry ya, itu udah mulai salah ya. Iya, karena schedule matters. Nice one. Jadi untuk punya spark adalah harus banyak schedule. Schedule, apa ngobrol. Banyak ngobrol ya, banyak komunikasi. Banyak komunikasi, dan jangan takut buat request atau. Ya betul. Kosongin jadwal. Buat request, komplain, ya kan? Atau enggak, yang terpenting adalah mengungkapkan cinta, itu penting banget. Pujian-pujian kecil itu bisa nimbulin sparks. Ya, affirmation itu penting banget sih. Itu penting. Penting banget. Jadi jangan lupa
itu bapak-bapak, PR Iya. bapak tuh. Ikutin terus ya, kita bakal ngobrolin banyak soal ini semua. Ada aja.